Apapun yang menimpa pada manusia itu, entah sakit, ketiban masalah, kena paku, kecelakaan, ditipu, kebakar rumah, entah apapun itu dibagi dalam 3 kelompok. Dan sesuatu itu bisa dibaca dan ditandai sebagai suatu tanda dengan membaca tanda kepada keadaan orang yang ditimpa. Walau 3 orang tertimpa masalah yang sama, akan tak sama keadaan dan efek yang ditimbulkan. Padahal jelas-jelas sama masalah yang menimpa ketiga orang itu. Efek akibat ketiga inilah yang mencerminkan keadaan orang itu ketika ketimpa masalah itu, sehingga diketahui apa nama masalah itu dan kedudukan bagaimana orang itu di sisi Allah. 1. Ketika seseorang ditimpa masalah itu, lantas timbul keluhan dan hujatan, maka masalah yang menimpa itu dinamakan bala bencana akibat perbuatan dosa orang itu yang terlalu banyak, sehingga diturunkan azab oleh Allah berkenaan dengan keadaan orang itu karena dosanya yang sudah terlalu menumpuk. Kedua, ketika orang itu dikenai suatu musibah, itu bersandar, berusaha mencari solusi atas apa yang menimpanya, maka apa yang menimpa itu dinamakan teguran Allah, diingatkan untuk kembali kepada Allah dari kelalaiannya. Apa yang menimpa itu termasuk ujian. Ketiga, ketika orang yang ditimpa sesuatu musibah itu ridho, ikhlas, dan bersabar atas apa yang terjadi, dan berserah diri pada Allah, dan sama sekali tak lari, tetap istiqomah dalam ibadah, maka yang menimpa itu adalah anugerah kenaikan derajat di sisi Allah. Maka apa saja yang menimpa kita atau orang sekitar kita itu bisa dilihat apa efek haliah atau perubahan perilaku ketika tertimpa masalah itu. Bisa dijadikan tolak ukur apa sebenarnya masalah yang menimpa itu, apa azab, ujian, atau anugerah. Itu bisa dilihat dari keadaan orang itu menyikapi dan bersikap ketika masalah itu menimpa. Dan dari sikap itu bisa dibaca apa kedudukan orang itu di sisi Allah. Tandanya kamu akan menerima anugerah adalah kamu akan diberi kekuatan menerima ujian. Tandanya kamu akan menerima karomah atau kemuliaan dari Allah adalah kamu akan diberi oleh Allah untuk kuat menjalankan laku dengan istiqomah. Tandanya kamu akan diijabah doamu adalah kamu teguh dan tak bosan meminta kepada Allah, walau permintaanmu itu lama tak ada jawaban. Jika ujian datang dan kita bersabar, ridho dengan ketentuan Allah, biasanya ujian hanya akan berlalu dengan cepat, paling 41 hari selesai. Tapi jika dalam ujian kita tidak bisa ridho dan tak kuasa bersabar, maka ujian itu akan berlarut-larut dan makin meluber, makin bertumpuk. Bersabarlah menghadapi ujian, ridholah dengan yang Allah tentukan. Allah mendatangkan tsunami atau meledakkan gunung atau mendatangkan orang-orang fasik untuk menzolimimu. Sesungguhnya
Jika kamu mati sekalipun tapi dalam keadaan iman dan Islam, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab hidup itu tak ada yang lama, dan semua pasti mati, hanya menunggu giliran saja. Pahit getirnya cobaan yang menerjang tubuh kita bukan satu alasan untuk kita menyerah pada keadaan. Dan jangan karena panjang lidah setan menjilat telinga kita, menjadikan kita panas telinga dan putus kesabaran. Yakinlah, jalan hidup sudah digariskan, tak satu pun tangan yang bisa menentukan kepastian, dan tak ada yang bisa menggantikan tugas Allah menentukan. Langkahkan kaki dengan pasti, jangan biarkan siapapun menanam bibit sanksi. Yakin bahwa keteguhan akan menghasilkan kebahagiaan. Walau setan tak mati, Allah lebih abadi. Walau setan telah berubah jadi manusia, jangan takut tak mendapatkan lahan menetapkan kebaikan kita. Sebab setiap titik kebaikan telah dicatat malaikat dan tak akan terlupa. Dan setiap tanaman akan dipetik nanti, baik buruk tetap saja kita yang akan merasakan akibatnya. Ingat, jika ada ayat Al-Quran atau hadis yang isinya mengenai dirimu, kamu kan merasa kena dan sifat burukmu dibahas semua. Itu jangan merasa Al-Quran hadis menyindirmu, lalu kamu berkata, Al-Quran menyindirku. Lah memangnya kamu itu siapa? Kuwi lo rukaksamu sopo? Al-Quran itu diturunkan sebelum kamu lahir. Bahkan hurufnya ada di Gunung Qaf sana, di alam malakut. Semua malaikat semuanya kalau ingin memindahkan satu huruf pun tak akan mampu memindahkan, karena beratnya selain dengan izin Allah. Jadi Al-Quran itu qadim, tidak ada awalnya, sebab kalamullah. Lah kok kamu merasa tersindir? Al-Quran itu aturan Allah, jadi kok kamu ada dibahas di situ, tandanya kamu itu yang melanggar dan menerjang peraturan Allah. Jika kamu ayah atau ibu rumah tangga, maka ujianmu sebatas rumah tangga. Jika kamu itu tentara, ujianmu juga di bidang ketentaraan. Jika kamu petinju, ujianmu ya tinju. Jika kamu raja, maka ujianmu ya kerajaan. Ujian itu selalu berhubungan dengan siapa kita. Tak mungkin seorang petinju ujiannya malah goreng nasi goreng, dan penjual nasi goreng ujiannya tinju. Apa yang diujikan kepada orang lain, itu belum tentu orang lain mampu menanggungnya. Tapi jika orang itu sudah di bidangnya, maka akan kuat menerima ujiannya. Walau orang lain tak masuk akal, tetap saja ujian orang itu dialami oleh yang mengalami. Itulah hidup, dan sebaiknya kamu menjalani ujianmu sendiri agar kamu sukses menempuhnya.